Selamat hari Minggu kedua tahun B, saudari-saudara yang terkasih. Saya kadang-kadang mengisi waktu kosong saya dengan membaca novel kungfu. Dan saya belajar sesuatu dari sana. Novel kungfu itu memang sifatnya fiksi, tetapi ada menggambarkan bagaimana orang yang belajar itu harus berjuang melewati banyak tahap. Dan itu tidak selalu menyenangkan, sering menyakitkan, melatih badannya, kemudian gagal, harus bangun kembali, sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Sama dengan kita masuk sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi. Itu suatu proses yang harus kita alami untuk mendidik diri kita, untuk mengetahui yang lebih baik, untuk memperdalam pengetahuan kita. Tidak ada jalan pintas. Bacaan hari ini, terutama bacaan pertama dan bacaan Injil, menggambarkan proses seperti itu. Dalam arti ini, mengikuti dan mengenal siapa Tuhan. Samuel yang kecil, dia dipanggil Tuhan. Tetapi dia tidak langsung bisa mengerti itu adalah suara Tuhan. Sampai kali keempat Tuhan memanggil dia, baru Samuel mengerti ini adalah Tuhan yang memanggil. Sebelumnya dia selalu berpikir ini panggilan dari Eli, ini panggilan dari orang lain. Bolak-balik dia bertanya. Sampai akhirnya Eli mengatakan, kalau kamu dipanggil lagi, bersabdalah, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Itu proses. Tidak sekali langsung si Samuel mengerti, ada Allah sedang memanggil saya. Dan itu proses yang dibantu oleh orang lain. Ada waktu, ada tahap. Tidak langsung jadi. Begitu juga para murid pertama dari Yesus mau mengikuti Yesus. Dan Yesus tidak langsung menerima mereka dengan penuh semangat. Dia bertanya dulu kepada mereka, apa yang kamu cari? Kami ingin melihat rumahmu, kami ingin tinggal bersamamu. Mari, ikutilah aku. Mari, tinggallah bersama saya. Dan satu hari, mereka hidup bersama Yesus, melihat, mengenal, sampai akhirnya mereka memutuskan, baik, kami mau mengikuti Tuhan. Proses seperti inilah yang mendidik orang untuk sungguh-sungguh bisa memutuskan dengan baik apa yang dia pilih. Proses yang memakan waktu, memakan kesabaran. Begitu juga menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan. Terlepas dari kita waktu dibaptis apakah kecil atau sudah besar, kita tetap harus menempuh perjalanan panjang untuk mengerti siapa Tuhan. Mengerti suara Tuhan, menangkapnya, dan memahaminya. Dan tentu setelah itu melaksanakannya. Jangan berpikir ada jalan pintas, saya baca kitab suci, langsung saya mengerti, kehendak Tuhan langsung ini. Kadang kita harus merenungkannya dalam hidup kita. Membandingkannya dengan pengalaman kita. Melihat pengalaman kejatuhan kita. Melihat keberhasilan kita. Dan melihat di mana Allah bekerja di dalamnya. Sehingga dengan demikian, kita dilatih untuk mendidik diri kita, memperdalam iman kita dari pengalaman-pengalaman harian kita. Tidak ada jalan pintas. Model sekarang memang instan. Budaya sekarang mau serba cepat, potong kompas. Tapi menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, tidak ada jalan pintas. Harus belajar mendidik diri. Membaca, mendengarkan suara Tuhan. Merenungkan pengalaman kita. Mendengarkan orang lain. Dibimbing dari orang lain. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun.
Dan dari situ kita makin mengerti. Kita memerlukan kerendahan hati untuk belajar. Kita memerlukan kesabaran untuk belajar. Kita memerlukan ketekunan untuk memperdalam iman kita. Kita boleh berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan. Baik, Tuhan berikan kepada kita masalah untuk menguatkan kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk keberanian. Oke, Tuhan berikan kepada kita masalah untuk kita atasi. Kita mohon kepada Tuhan kebijaksanaan. Oke, Tuhan berikan kepada kita persoalan-persoalan untuk melatih kebijaksanaan kita. Kita memohon kepada Tuhan kemakmuran. Baik, Tuhan beri kepada kita otak dan otot untuk menghidupi, mencari penghasilan bagi diri kita masing-masing. Kita minta kepada Tuhan cinta kasih. Baik, banyak orang yang bersusah payah yang harus kita tolong. Kita meminta kepada Tuhan rahmat, karunia. Banyak kesempatan diberikan Tuhan supaya kita berkembang dalam karunia. Dari situlah kita belajar untuk mengerti iman kita, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengerti dan memahami sabda Tuhan dalam diri kita. Kita harus punya kesabaran, kita harus terbuka mendengarkan orang lain, kita harus berani jatuh bangun, dan kita tetap sungguh mempercayai Tuhan ada bersama kita, menyertai kita. Tetapi kita harus berjalan bersama Dia dalam waktu, dalam renungan, dalam refleksi. Demikian kita berkembang menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang mempunyai kebijaksanaan, yang tidak gampang diseret oleh arus bolak-balik, arus instan di dunia ini. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang belajar mengikuti kehendak Allah, berjalan mengikuti Yesus, tinggal bersama Yesus, dan berani memutuskan, aku ingin menjadi murid Yesus. Amin.